Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jumpa lagi dengan renungan pelayanan firman dari MUPEL Jakarta Timur. Hari ini saya Pendeta Erik Edward dari GPIB Penabur yang akan menyampaikan renungannya. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman ini, kita siapkan hati pikiran, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu, dan pada saat ini kami mohon bimbingan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu kuasai hati pikiran kami. Bimbing kami, mampukan kami, bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini, sehingga bisa menjadikannya pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami beralaskan doa ini. Amin. Renungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ketiga tertulis demikian. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan serta menerapkan makna firman Tuhan ini di dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di saat ini ketika kita berbicara mengenai kondisi pandemi, banyak orang yang terdampak sedemikian rupa. Belum lagi mereka yang terpapar oleh virus ini. Dan dampak ini sedemikian rupa masuk dalam setiap relung kehidupan. Setiap bidang kehidupan mengalami dampak yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin pada saat ini Bapak Saudara ada yang merasakan dampaknya, mungkin kehilangan pekerjaan, sulitnya untuk mengais rezeki, mengembangkan usaha, atau mungkin wirausaha yang pada saat ini sedang Bapak Ibu Saudara rintis. Dan di tengah-tengah kondisi pada saat ini banyak orang yang hanya bisa bersungut-sungut, mengkritik, kemudian menyalahkan ini itu, bahkan mungkin menyalahkan pemerintah. Bahkan sebelumnya mereka tidak percaya dengan adanya virus ini, dan sekarang menyalahkan pemerintah yang tidak bisa melakukan ini itu dan sebagainya, atau pemerintah punya banyak salah sehingga Tuhan perkenankan virus terjadi seperti ini, pandemik terjadi secara nasional di negeri ini. Kalau kita mau bertanya, Bapak Saudara, di dalam hati kita, apa betul pandemik ini karena kesalahan negeri ini, kesalahan pemerintah, atau kesalahan si A si B yang terdampak atau terpapar pandemik ini? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, mungkin di dalam Perjanjian Lama, ada konsep gitu, bahwa ketika musibah menimpa suatu negara, suatu bangsa, mungkin karena Tuhan murka, bencana, sakit penyakit, pandemik, kegagalan, itu kan bukan hukuman Tuhan. Tuhan menghukum negara atau bangsa itu. Nah, pandangan ini di dalam Perjanjian Lama kita bisa baca. Di dalam mungkin kalau kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 59 dan selanjutnya, di situ ada konsep ya yang menggambarkan. Saya akan coba bacakan Saudara. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 58, "Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu." yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama, dan selanjutnya. Ada gambaran seperti itu. Gambaran suatu pemahaman dan suatu paradigma bahwa kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan akan beri berkat.
Taat dapat berkat, tapi kalau kita murtad, Tuhan akan memberi laknat. Taat dapat berkat, murtad dapat laknat. Ada konsep seperti itu. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 2 Raja-Raja, atau sebagian dari kitab Amsal, Mazmur, ada gambaran seperti itu. Dan sebetulnya konsep itu ya, atau dalil ini hadir, muncul karena dijiwai dengan semangat gitu. Suatu teguran pada umat. Ketika umat tidak lagi setia taat kepada Tuhan, umat wajib untuk bertobat, akan selamat. Kalau mereka bertobat, mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak taat, maka Tuhan akan menimpakan penyakit dan petaka. Bertobat, taat, supaya Tuhan beri berkat. Namun konsep itu tidak selalu terjadi seperti itu. Dalam perjalanan banyak orang menjumpai, dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama menjumpai banyak hal, di mana ada orang yang sakit, tapi sebetulnya orangnya itu baik. Contohnya kita mungkin bisa baca dalam cerita Ayub. Dan bahkan kalau kita buka di dalam kitab Mazmur, pemazmur pun menggambarkan hal yang luar biasa. Di dalam Mazmur 73, saya kutip dari Mazmur 73, di situ ada tertulis, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, diperhatikan di ayat yang ketiganya, Mazmur 73 ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mazmur menggambarkan hal yang berbeda gitu. Mazmur mencatat bahwa ada orang-orang pembual, orang-orang fasik yang hidup enak, mereka jadi congkak, ya. Dan kemudian banyak orang yang kemudian melakukan hal semacam itu, bahkan pemazmur pun sempat cemburu. Gitu. Tapi kalau kita baca, pemazmur tetap di dalam iman percayanya, walaupun dia sempat tergoda. Kalau kita baca di Mazmur 73 itu ayat yang ke-13, pemazmur sempat ucapkan statement, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tapi di ayat 23 dia tulis, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan. Dia tetap dekat pada Tuhan, bahkan terus sampai ayat 28 dia tetap tunjukkan dia mau setia. Dalam arti dalil Deuteronomi yang berbicara bahwa kalau taat dapat berkat, kalau murtad dapat laknat, tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada orang yang taat tetapi mengalami pergumulan. Dalam arti dalil Deuteronomi ini tidak bisa dijadikan patokan. Namun yang perlu kita petik ketika terjadi sesuatu musibah, bencana dalam kehidupan kita, kita introspeksi diri. Itu yang penting. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus ditempatkan di dalam posisi di mana dalil ini dibenturkan. Ceritanya di dalam Injil Yohanes pasal 9 ada orang yang buta. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu masih hidup dengan paradigma itu, dengan pemahaman dalil Deuteronomi itu, sehingga mereka bertanya mengenai kondisi orang buta ini. Murid-muridnya bertanya, Rabi, Guru, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Karena masih punya dengan pemahaman itu. Taat dapat berkat, murtad dapat laknat. Orang ini buta, pasti ada yang bikin dosa, ada yang bikin salah. Dia sendiri atau orang tuanya. Sampai harus seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Yesus menjawab di ayat yang ketiganya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini. Di sini Tuhan Yesus secara tegas berkata bahwa bukan dosa kesalahan orang ini, bukan juga dosa kesalahan orang tuanya. Bukan karena taat dapat berkat, murtad dapat laknat. Bukan karena dalil Deuteronomi itu berlaku di dalam kejadian itu. Tapi terus menegaskan bahwa
Karena pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam Dia. Apa maksudnya pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam Dia? Sama seperti cerita Ayub. Ayub orang baik. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri Ayub. Bahwa konsep Allah, manusia bisa tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak menerima berkat apapun. Dan itu yang ditunjukkan oleh Ayub. Dia tidak menerima berkat apapun, maksudnya dapat musibah, kehilangan harta, benda, anak-anak, dia tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan iblis, setan kan punya konsep, manusia itu hanya taat setia sama Tuhan kalau dia terima berkat. Dapat berkat berlimpah, makanya dia mau setia taat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Manusia bisa tetap taat setia kepadaku walaupun dia tidak menerima apapun daripadaku. Dan itu yang ada dalam pemahaman Ayub. Masa kita cuma mau terima yang baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam cerita Ayub itu kita bisa lihat pekerjaan Allah yang sudah dinyatakan melalui Ayub, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan cerita orang buta ini? Yaitu Tuhan Yesus bilang bahwa pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam keberadaan orang buta seperti itu. Kan kalau kita lihat kemudian bagaimana Tuhan Yesus menolong orang buta itu. Kalau kita lompat di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6, setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sembuh. Pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui orang itu. Termasuk kalau kita bicara kondisi pandemi pada saat ini, Bapak Saudara. Jangan kita hanya sibuk nyinyir, mengkritik, bukan cari solusi-solusi. Dan buat saya sangat memprihatinkan ketika melihat tokoh-tokoh di negeri ini dengan situasi pandemi hanya sibuk mengkritik pemerintah, tapi tidak melakukan suatu upaya. Sedangkan beberapa tokoh atau figur masyarakat yang lain melakukan upaya, buka tempat, istilahnya pengobatan gratis, itu kan, atau tempat untuk vaksin gratis atau apapun itu, atau yang terdampak secara ekonomi sehingga buka untuk makanan gratis, itu yang dilakukan. Tapi seperti dilakukan Tuhan Yesus, ada pergumulan, ada masalah, Tuhan Yesus datang tolong. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ambil bagian, datang tolong. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam pergumulan, harus dinyatakan di dalam pandemik, pagebluk yang pada saat ini sedang kembali merebak. Saya berharap ini menjadi catatan penting buat kita. Sepertinya Tuhan Yesus Kristus menolong orang itu mengulurkan tangan pada orang buta itu. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bagi mereka yang terpapar atau terdampak pandemi pada saat ini, mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Jadi daripada kita berandai-andai apakah ini karena dosa, kesalahan siapa, tidak. Yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah lakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam situasi kondisi pandemi pada saat ini. Jadi perpanjangan tangan Tuhan selalu orang berkat dan Allah damai sejahtera. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Jadilah Allah damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Juga untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Firman yang mengingatkan kepada kami. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemik yang kembali merebak. Sehingga mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap negeri ini. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar, terdampak secara ekonomi. Bapa, mampukan kami untuk ambil bagian di dalam kondisi situasi seperti ini. Tidak hanya sibuk mengkritik, mencari siapa yang salah, tapi kami mencoba introspeksi diri dan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kejadian-kejadian semacam ini. Di mana pekerjaan Allah itu harus dinyatakan melalui keberadaan diri kami yang harus siap menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan Allah damai sejahtera. Untuk saudara-saudara kami pada saat sudah terbaring lemah, terpapar, baik karena pandemi atau terpapar di rumah ataupun di rumah sakit karena sakit penyakit yang lain, kami mohon Tuhan, kami mohon kemurahan hati Tuhan,
Setetes saja berkat Tuhan itu lebih daripada cukup. Kesembuhan, kepulihan pasti bisa terjadi. Namun kami hanya bisa memohon dengan segala kerendahan hati. Kesembuhan, mujizat, kepulihan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa memohon dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kalau Tuhan perkenankan kami harus pikul salib penderitaan tersebut, sakit penyakit itu, beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam memikulnya. Dan yakin percaya bahwa di balik semua ini ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan mampukan kami semua Tuhan, tidak hanya menggerutu, mengeluh, tapi kami siap hadirkan diri menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan Allah damai sejahtera Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika Tuhan berikan kami berkat rezeki, mampukan kami juga siap berbagi, menyisikan berkat rezeki itu kepada mereka yang membutuhkannya. Banyak yang kami bisa lakukan. Dan kami mohon Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Menjadi saluran berkat Tuhan. Mengulurkan tangan bagi mereka yang pada saat ini terpapar ataupun terdampak pandemi. Kami serahkan seluruh keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan juga secara khusus yang ada di Mupel Jakarta Timur. Kami semua para presbiter unit misioner yang ambil bagian dalam pelayanan siap untuk menopang dan memberikan diri kami menghadirkan pekerjaan tangan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada dan berkarya. Berkati juga upaya para pemimpin di negeri ini untuk terus menghadirkan vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat agar pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kami ingin pinta, namun kami yakin, kami percaya Tuhan tahu kebutuhan kami. Dan Tuhan bisa memperlengkapi akan segala sesuatu yang kami butuhkan. Inilah doa, permohonan dan rasa syukur kami yang kami serahkan beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Amin. Sekali lagi untuk seluruh keluarga besar GPIB yang ada di Mupel Jakarta Timur, dimanapun saudara berada, selamat melayani, selamat untuk memberi diri menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan Allah damai sejahtera Tuhan. Karena melalui diri Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Allah harus kita nyatakan. Tuhan Yesus memberkati.